Kontroversi logo halal baru yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Pengelola Jaminan Produk Halal atau BPJPH menggantikan logo halal lama yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia menjadi kebisingan di media sosial menjelang bulan suci Ramadan tahun 2022. Warganet terbelah antara yang pro dan kontra. Suara kontra mempersoalkan bentuk logo berbentuk gunungan sebagai cermin dari gunungan dalam wayang. Oleh sebab itu, suara-suara kontra menuding logo halal versi BPJPH terlalu Jawa sentris hingga tidak mempresentasikan keagamaan Indonesia. Sebaliknya, pihak pro menganggap pola gunungan tidak lebih dari sebuah konsekuensi dari digunakannya quote atau font dalam kaligrafi jenis kufi yang memberikan kebebasan bentuk pada penggunanya. Bentuk gunungan yang diterapkan dengan demikian tidak lebih sebagai semata-mata untuk kepentingan keindahan atau estetika belaka. Lantas, apa sebenarnya duduk persoalan di balik kontroversi logo halal baru? Bagaimana gambaran bentuk logo halal baru jika tidak berbentuk gunungan? Sahlul Fuad, santri dan akademisi membedahnya untuk Anda, para penonton setia obrolan seru Kerani TV. Tulisan Allah yang misalnya ini kotak gitu, bagaimana ini kemudian penuh dengan tulisan Allah semua. Nah, label halal, tulisan halal ini bukan sekedar tulisan halal, saya kira begitu. Ini juga berbicara tentang identitas. Ya, nama saya Sahlul Fuad. Saya asli dari kampung nih, dari Gresik di Desa Sungologowo. Kebetulan di desa saya itu ada tradisi unik ya mungkin. Jadi tradisi kaligrafi cukup populer di kampung saya dan termasuk banyak menghasilkan juara-juara kaligrafi atau MKQ, Musabaqah Khotil Quran di sampai tingkat nasional. Jadi beberapa kali ada MTQ selalu berasal dari desa saya itu ya. Termasuk saya orang yang kecipratan ilmu khot dari para guru saya. Saya ngajar di Institut PTIQ Jakarta di ilmu sosial, dan selain itu kalau sore hari saya mengajar mengaji anak-anak ya, di tangga-tangga saya mengajar ya belajar membaca Al-Quran gitu. Dari aspek pendidikan saya dari TK sampai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah di kampung saya sendiri. Kebetulan di belakang rumah kira-kira 100 atau 200 meter itu ada sekolahan. Di situ juga saya ada pesantren atau Hiria. Kemudian setelah lulus aliyah saya pesantren Tafid, kemudian melanjutkan kuliah di Institut PTIQ Jakarta, terus kemudian master atau S2 antropologi di UI. Sekarang saya sedang menempuh S3 di UIN. Saya nggak tahu awalnya kontroversial. Ada teman yang bertanya, ini menurut sampean gimana? Oh ini khot kufi, saya bilang. Saya jawab begitu saja. Ini khot kufi. Nah, ini dari tulisan bagaimana? Dari tulisan ya memang yang menurut saya ini ada bermasalahnya di lam alif ya, karena tidak sambung. Jadi khot kufi ini memang bentuknya unik ya, dan ini perkembangan yang sangat panjang. Sangat panjang, dia sejak sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, khot kufi itu sudah ada. Jadi dia sudah ada sebelum katakanlah tanda petik Islam gitu. Kalau saya menyebut Islam sebenarnya ingin menyebut sampai sejak para nabi dahulunya ya. Tetapi
dalam hal ini Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sudah ada sebelumnya. Jadi itu sudah menjadi tradisi penulisan abjad Arab itu menggunakan itu. Tapi dulu memang namanya penulisan Arab itu ya belum ada titik, belum ada harokat, apalagi itu belum ada ya banyak ketentuan-ketentuan. Nah, menariknya karena memang tradisinya pada saat itu khat ini yang ada ya, yang berkembang di sana, maka kemudian ini yang dijadikan sebagai font, katakanlah font gitu kan, font dalam penulisan mushaf Al-Quran. Nah, ini menjadi menjadi mulia ya, kalau dikatakan mulia. Dan Islam berkembang dari setiap kekhalifahan itu ada perkembangannya masing-masing. Kemudian ada yang menandai ini sebagai Kufi Fatimiyah misalnya. Kemudian khat Kufi sendiri kemudian berkembang jauh sekali. Kemudian dikasih variasi ornamen-ornamen, gambar bunga yang kemudian disebut sebagai Kufi Muzahharo atau apa yang ada bunganya, ada yang muzahzaf dan lain sebagainya. Jadi berkembang, ada yang saling silang. Jadi alif itu misalnya tulisan Alhamdulillah itu alifnya tidak lurus begini saja ya. Jadi alif itu tidak hanya berdiri begini saja, tetapi misalnya kalau Alhamdulillah itu kan kalau khat naskah, ini khat naskah ya. Khat naskah itu ini khat naskah istilahnya. Khat nasakh ya. Khat nasakh ini standar yang biasa digunakan oleh masyarakat sekarang, termasuk mushaf Al-Quran sekarang itu menggunakan khat naskah, nasakh istilahnya. Nah, kalau di khat Kufi ini sampai ada model jenis jalinan. Nah, ini bisa seperti ini kan nggak ada garisnya. Ini alhamdulillah. Jadi memang unik ya. Dalnya juga bisa ada modelnya seperti ini, atau ada yang sekedar begini saja. Ini terus terang saya karena variasinya banyak, jadi sulit juga untuk kebetulan saya tidak terlalu menggali itu ya Kufi, karena Kufi ini variasinya banyak, sangat bergantung pada penggaris. Kalau halal yang dibuat MUI itu kategori besarnya itu di khat nasakh, tapi dia tidak menggunakan ukuran standar khat nasakh yang diajarkan oleh guru-guru khat ya. Misalnya Hashim Muhammad Al-Baghdadi itu ada Qawaidul Khatul Arabi, itu ukuran alifnya itu kalau dihitung 5 titik. Jadi alif dalam khat naskah itu 5 titik. Ini berapa ini? 4. Nah, 5 titik. Kalau yang halal itu tampak gemuk sekali. Ini sudah dipotong ya spidolnya ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Waduh. Begini. Nggak ada harokatnya ya. Halal gitu aja. Ini khat naskah. Kalau yang ada itu saya nggak tahu ini khotobnya atau kaligrafernya yang di logo itu, mungkin dia terinspirasi oleh model lam alif. Nah, ini terkait dengan perubahan huruf.
ya, perubahan huruf ketika dia bersambung. Di dalam penulisan Arab itu setiap huruf akan mengalami perubahan ketika dia sendiri, ketika dia di tengah, di depan bersambung dengan huruf lainnya, atau dia di tengah dan dia berada di bagian akhir. Ini ada perubahan-perubahan. Saya menduga penulisan halal yang ada di logo itu dia terinspirasi oleh bentuk tulisan sulus yang itu lamnya modelnya seperti ini. Huruf itu, lam itu mengalami perubahan dalam 3 bentuk. Pertama adalah lam sendiri. Lam sendiri kalau ini seperti ini sendirian. Kalau di depan dia akan tergantung belakangnya apa. Misalnya ketika bertemu alif, ini ternyata memiliki perubahan yang berbeda sama sekali dengan bentuk-bentuk yang lain. Kalau misalnya ketemu ba, dia hanya seperti ini. Dia akan, nah seperti ini, tidak terlalu banyak perubahan. Tetapi kalau dia bertemu dengan alif saja sendirian di depan, dia bertemu alif, maka dia berubah bentuknya menjadi seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini perubahan lam alif. Nah, kalau lam alif sebelumnya ada huruf lain, itu dia bisa menjadi seperti ini. Nah, ini bentuknya, misalnya halal itu pasti dia berubah sama sekali menjadi seperti ini. Dia tidak menjadi seperti ini. Tetapi di khot kufi, tradisi sejak zaman itu Rasulullah itu ada, itu ternyata halal itu bentuknya menjadi ada kepalanya, menjadi seperti ini. Jadi ada bulatannya seperti lam alif ketika dia berdiri sendirian, lam alifnya saja. Nah, ini berbeda. Nah, yang ada di logo halal yang dikeluarkan MUI itu gini ya. Nah, dia modelnya ini urusan garis lurus-lurus, ini agak susah ini memang. Kalau ini pakai hak yang paling standar, seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini terinspirasi oleh model naskah. Dia tidak menginduk pada tradisi khot kufi yang ada. Ini menurut saya, pemahaman saya, dan lam alif di tradisi di kaidah yang pernah disusun oleh ahli-ahli khotot yang dulu, walaupun itu juga sebenarnya konsensus ya. Kan font itu konsensus, tergantung nanti siapa master di atasnya yang kemudian menurunkan. Nah, kalau ini saya belajar atas yang dikeluarkan oleh bukunya oleh Hashim Muhammad Al-Baghdadi. Saya belajar dari sana bentuk-bentuk seperti ini, dan nggak ada khot kufi itu. Saya malah menemukan dari Syekh Yusuf, salah satu kaidah yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf ya. Nah, kalau lam alif, kaidah yang pernah disusun itu bentuknya ini macam-macam. Kalau beliau ini gambarnya, ini gambarannya saja ya. Jadi lam alif itu bentuknya ada begini.
Nah, lama alif itu begini. Ada yang berjalin model seperti ini tadi. Jadi ada juga yang modelnya mesti ada sambungannya. Misalnya begini. Nah, ini lam alif juga. Jadi cukup rumit juga ternyata untuk model lam alif. Tapi nggak ada yang model seperti ini. Di Khat Kufi itu memberikan peluang untuk membuat bentuk apa saja. Banyak sekali varian-varian untuk bikin masjid, gambar yang kayak kotak-kotak seperti itu ada juga. Jadi banyak sekali model-model yang dia mengikuti geometri yang ada. Jadi idenya apa? Misalnya mau ini buat nisan misalnya. Nisan, kalau kita lihat di mana nisan Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, wah itu penuh sekali itu. Jadi bentuk nisannya misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Itu penuh dengan itu Khat Kufi. Entah isinya apa saja. Jadi dia mengikuti bentuk yang ada. Jadi dia bisa bersambung-sambung kemana. Bahkan ada model misalnya tulisan Allah yang misalnya ini kotak gitu. Bagaimana ini kemudian penuh dengan tulisan Allah semua. Misalnya model kubis, jadi mengikuti bentuk-bentuk, katakanlah begini ya. Jadi akhirnya menghasilkan sebuah geometri atau sebuah bidang yang sesuai dengan keinginannya. Ada yang dibentuk menjadi bintang misalnya. Ya terserah orangnya. Dan itu bisa asal kemudian huruf-hurufnya itu bisa diwujudkan dalam wujud. Dan memang ini ada kayak gini ini yang rumit murabba istilahnya, yang segi empat ya. Kufi murabba, model segi empat. Itu nanti banyak itu yang menggunakan model-model seperti itu. Kalau urusan Kufi ya, Kufi relatif lebih fleksibel dibandingkan Khat yang lebih bisa dibentuk adalah Khat sulus misalnya. Itu walaupun bisa membentuk tapi dia lebih tahan terhadap godaan lengkung-lengkung yang aneh-aneh. Jadi dia hanya mengikuti bentuk yang ada. Tapi Khat Kufi bisa melahirkan itu garis-garis yang keluar dari misalnya agak melenceng ke kanan dan lain sebagainya, balik ke kiri, keluar nanti seperti yang gambar-gambar lain termasuk di logo, itu memungkinkan.